Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Faki, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bina Insan Kamil, Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus juga mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 PAI tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta PPG 3275-5900-2937. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dan mempraktikkan video pembelajaran dengan nomor peserta ujian 202402-125. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, untuk itu Bapak minta ya, kita semuanya tentunya mendahulukan untuk membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dan kita sudah berdoa. Bapak mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Andini, Pak. Andini. Oke, Andini kenapa? Tanpa keterangan, Pak. Tanpa keterangan. Siapa lagi? Sama Septi, Pak. Oke, Septi kenapa? Sakit. Oke, Septi sakit. Ada lagi? Sudah. Septi sudah berapa hari sakit? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Baik, kita doakan yang kurang sehat Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak mau ngecek dulu kesiapan kalian dalam belajar kita hari ini. Sudah disiapkan buku tulis dan buku paketnya? Ya, silakan dikeluarkan dan disiapkan dulu. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menyampaikan kesepakatan ya untuk pelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Tidak boleh makan atau minum untuk sementara waktu ya. Yang kedua, tidak menggunakan handphone. Nanti ada saatnya kalau Bapak perintahkan menggunakan handphone, silakan dikeluarkan handphonenya. Yang ketiga, tidak tidur. Sekali lagi tetap semangat.
Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sedikit Bapak ingin mengulang materi kemarin tentang sikap keseharian sebagai seorang Islam. Yang pertama tentunya memenuhi janji, ya, mensyukuri nikmat dan menjaga lisan. Kira-kira yang kalian ketahui tentang memenuhi janji apa? Menepati janji, apalagi? Mensyukuri nikmat apa? Tidak? Insecure apa itu ya kira-kira ya? Tidak berasa minder. Oke, luar biasa. Apalagi? Kurang percaya diri. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan Bapak ingin bertanya, apakah kalian suka membaca? Suka. Kira-kira bacaan apa yang sering kalian baca untuk mendapatkan sumber-sumber informasi? Dari internet. Apalagi? Buku? Majalah? Koran? Apalagi? Dari novel? Dari cerpen. Selanjutnya, tema apa yang kalian sukai dan yang paling sering kalian baca? Action. Apalagi? Romantis. Apalagi? Kesehatan ada? Kesehatan ada? Politik? Nah, kalau agama yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, apa yang sering kalian baca? Kisah? Kisah Umar bin Khattab. Oh, dia ini suka dan kagum sama figur Umar bin Khattab. Tepuk tangan dulu. Oke, apalagi yang kalian baca tentang keagamaan? Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan. Siapa lagi yang kalian baca tentang keagamaan? Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menjadi referensi buat kehidupan kita, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita baca, terutama dari sosok-sosok yang kalian kagumi tadi, akan menjadi cerminan buat kehidupan kita. Baik, untuk itu Bapak ingin bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan cabang-cabang iman. Yang tahu tentang janji siapa? Tunjuk tangan. Apa itu janji? Ya. Janji adalah Sesuatu sesuatu yang harus ditepati. yang harus ditepati. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Atau tentang mensyukuri nikmat. Apa itu nikmat? Anugerah yang Allah berikan buat kita khususnya dan buat umat Islam seluruhnya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan menganalisis tentang cabang-cabang iman. Apa saja cabang-cabang iman? Yang pertama adalah menepati janji. Ini. Kemudian mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang. Kemudian kalian dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Sehingga kalian nanti meyakini bahwa cabang-cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga adalah membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Baiklah anak-anak, yang pertama Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang memenuhi janji. Tadi sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh kalian bahwa janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati.
Karena itu adalah termasuk daripada amanah. Tentunya kita sebagai orang Islam ya, yang merasa mendapatkan amanah dan tanggung jawab itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kira-kira penting atau tidak? Penting. Ya. Seperti janji terhadap teman. Kira-kira kalau janji terhadap teman yang sering kalian lakukan, janji itu seperti apa contohnya? Apa? Hadir ke sekolah bareng gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Apa? Oke, janjian main atau janjian kerja kelompok nggak? Pernah nggak? Atau janjian nanti malam kita datang yuk ke majelis taklim. Ada nggak yang begitu? Ada, itu luar biasa sekali. Dan di sini ada ayat-ayat tentang memenuhi janji. Nanti Bapak ingin kasih tugas kepada kalian. Kemudian yang kedua, di sini ada ciri-ciri orang munafik, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan kriteria atau indikasi orang-orang yang munafik. Kira-kira apa? Menurut kalian yang termasuk daripada orang-orang yang munafik? Jika bicara dia berbohong. Kemudian jika berjanji ingkar. Yang ketiga, jika dikasih amanat dia itu khianat. Tentu ini menjadi notif ya buat kita, terlebih lagi yang kalian sebagai kaum muda atau Gen Z ini memberikan patokan buat kehidupan kalian bahwa enggak boleh semena-mena atau menyepelekan sebuah janji. Karena itu akan menjadi apa? Jika kita melanggar janji tersebut, tentu akan menyakiti teman kita atau orang yang sedang memberikan amanah kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang mensyukuri nikmat. Ya, tentu kita baik itu nafas kita, langkah kita bisa melihat itu merupakan nikmat atau bukan? Nikmat. Nanti kalian akan menjabarkan nikmat-nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Begitupun ada dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Suratnya juga sudah Bapak sajikan di sini, ya, surat Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Kalau kita bersyukur, kira-kira ditambahkan nikmatnya nggak sama Allah? Tambahkan. Tapi kalau kita kufur nikmat, apa yang Allah berikan kepada kita? Azab yang pedih. Jangan main-main dengan yang namanya nikmat. Apalagi sampai kufur nih. Oke, yang ketiga, ya, dari materi kita hari ini adalah tentang memelihara lisan. Nah, lisan itu adalah sesuatu yang terkadang menyakiti. Ya, dendam, permusuhan diawali dengan lisan. Lidah kita ini tidak bertulang, ya. Makanya Allah naruh lidah kita itu di belakang gigi. Rapat. Setelah udah gigi dirapetin, ditutup sama bibir. Coba kalau lidah di luar. Ini di dalam aja sudah seringkali menyakiti orang lain. Nah, untuk itu Bapak meminta kalian, Bapak berikan lembar kerja peserta didik, ya, sesuai dengan kelompoknya yang tadi sudah dibagi. Kemudian kalian mendiskusikan kepada teman-teman kalian. Yang pertama, kelompok A ini Bapak kasih tugas tentang pengertian-pengertian janji dan dalil-dalil yang kalian buktikan dari dalil tersebut. Silakan. Kemudian yang kedua ini adalah kelompok B mengerjakan tentang mensyukuri nikmat. Silakan cari pengertian nikmat, cari pengertian syukur dan dalil-dalilnya. Yang ketiga adalah tadi apa? Tentang menjaga lisan. Silakan kalian jabarkan informasi yang kalian dapat. Boleh kalian dapatkan informasi tersebut dari internet. Silakan dikeluarkan handphonenya, kalian diskusikan. Baik anak-anak, sebelum kerja kelompok,
Bapak minta kalian tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Tangan. Ya, silakan kalian diskusikan. Yang ini kelompok tentang janji, yang ini kelompok tentang mensyukuri nikmat, yang ini kelompok tentang silakan dikerjakan atau ada yang sebagai penulisnya keluarkan gagasan kalian tentang tema tersebut. Silakan. Mulai dari pengertian janji, kemudian dalil-dalilnya. Ya, tulis dulu nama kelompoknya. Ya, mulai dari pengertiannya, dalil-dalilnya. Nah, kalau untuk lisan itu definisi lisan itu memang agak cukup sulit begitu ya. Paling tidak kalian coba cari tentang wawasan atau pengertian pengetahuan tentang lisan gitu. Terus setelah itu dicari dalil-dalilnya tentang lisan. Sudah sampai di mana? Pengertiannya sudah ketemu? Sudah. Dalilnya sudah? Oke. Oke, kelompok ini sudah tahu pengertiannya? Sudah didapat. Dalilnya surat apa? Surat Ibrahim ayat berapa tadi? Ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Silakan kalian diskusikan. Wah, luar biasa sekali. Ridho sebagai juru tulisnya, Noval sebagai pembicara nanti yang akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Tulis aja dulu nama kelompoknya. Baiklah anak-anak, setelah kalian diskusikan, Bapak ingin tahu gagasan apa yang kalian tuangkan di dalam kerja kelompok kali ini. Bapak minta untuk kelompok A atau kelompok yang pertama untuk maju menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari informasi yang sudah kalian diskusikan. Tepuk tangan dulu buat kelompok A. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok ini ingin menyampaikan tentang apa? Ayo. Ya, silakan. Iya, sama aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang apa? Menepati janji. Silakan. Artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa dan mengambil janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berikutnya silakan untuk mempresentasikan gagasan atau informasi yang kalian dapat dari sumber-sumber informasi. Silakan maju ke depan. Berkumpul di banyak-banyak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenal maka saya maka perkenalkan kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang janji. Saya sendiri adalah maaf ada kesalahan sedikit. Ya. Saya dari kelompok B akan mempresentasikan tentang syukur nikmat. Saya sendiri Siti Azhara. Saya juga berkata, saya juga India. Syukur merupakan bentuk pengaduan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sepenuh hati, makna lainnya adalah kemudian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Nikmat dan syukur ini adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan. Nikmat itu diberikan misalnya dengan nikmat tangan, mata, dan kaki. Semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kita nafsu, syahwat, apalagi perbuatan manusia. Jadi kesimpulannya ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur. Jangan misalkan kita mendapatkan uang cuma segini, ya masa cuma segini doang sih. Kita harus bersyukur, gak boleh mengeluh. Dan ketika kita mendapatkan makanan enteng, misalkan cuma dapat telur doang, ya masa telur doang sih, gak boleh. Kita harus bersyukur, alhamdulillah hari ini dapat telur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fadkuruni syukurukum washkuruni wa la takfurun." Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang menyakiti hati ataupun perbuatan yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada peti, ada kaca pecah, jangan ditaruh di peti. Jika ada kata yang menyakiti, jangan ditaruh di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, luar biasa kelompok B ya. Renyah-renyah apa tadi itu ya? Assalamualaikum semuanya. Baik, selanjutnya kelompok C untuk maju mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya, seperti makna dalam Islam sendiri pada kemampuannya dalam menjaga lingkungannya, seperti makna yang berarti bahwa dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar sehingga jadi terselamatkan, apalagi dengan lain. Rasulullah SAW bersabda, dalam menjaga lisan. Jadi dalam menjaga lisan itu yang pertama itu sudah tidak berkata-kata apapun hingga menyakiti orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi berdiskusi, membicarakan, menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang tema-tema yang sudah Bapak tugaskan kepada kelompok kalian masing-masing, tentunya ada sesuatu yang ingin Bapak evaluasi begitu. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Kita coba dengan ice breaking yang tadi tentang tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Bapak ingin tanya dulu kepada kelompok C ya, tentang apa tadi temanya? Menjaga lisan. Tadi menjaga lisan ada di surat apa? Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kemudian contoh-contoh menjaga lisan apa saja tadi? Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar dan menyakiti orang lain. Apalagi? Tidak menyinggung. Tidak subjektif melihat kekurangan pribadi orang lain. Bagus. Oke, kelompok B. Dalilnya tadi surat apa tentang mensyukuri nikmat? Surat Ibrahim ayat 7. Contoh-contoh mensyukuri nikmat menurut versi kalian apa? Ketika dikasih kelebihan, kita alhamdulillah. Ketika dikasih kekurangan, jangan mengeluh. Tidak mengeluh. Apalagi yang lain? Silakan. Tidak mudah insecure. Tidak mudah, tidak percaya diri gitu ya. Oke, apalagi? Kira-kira kalau kalian dikasih keterbatasan, baik itu fisik ataupun mental, apa yang kalian lakukan? Tetap bersyukur. Oke, cara bersyukurnya seperti apa? Alhamdulillah masih bisa sehat. Oke, itu melalui ucapan. Kalau melalui perbuatan, cara syukurnya seperti apa? Melaksanakan apa? Tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Itu merupakan bentuk syukur yang nyata. Kelompok A. Dalil tentang janji. Di surat apa tadi? Surat apa? Al-Isra ayat 34. Kemudian contoh-contoh untuk menepati janji apa saja? Menyelesaikan tugas. Ya, bagus. Apalagi? Tidak berbohong. Apalagi? Tepat waktu membayar hutang. Tapi kalau ditagih gitu. Oke, Bapak minta kelompok A
satu kalimat menanggapi kelompok C. Apa yang disampaikan oleh kelompok C? Apa? Silakan ditanggapi. Kekurangannya atau ingin menambahkan? Silakan. Silakan ditanggapi. Ya, di sana menjaga lisan. Kira-kira apa ya? Ada yang kurang nggak kira-kira? Kelompok C tadi menyampaikannya dengan seperti apa? Kurang jelas? Atau kurang memberikan contoh yang nyata? Ya, apa? Kelompok C? Kenapa? Kurang? Kurang apa? Memberikan apa? Contoh yang apa? Contoh yang nyata. Jadi kelompok C ditanggapi oleh kelompok A bahwa kelompok C tadi kurang memberikan contoh yang nyata. Ya, seperti tadi lisan yang seperti apa yang kira-kira harus dijaga begitu. Oke, kelompok C silakan menanggapi kelompok B. Silakan, apa yang disampaikan tadi ada kekurangannya atau seperti apa? Kelompok B menyampaikan dengan apa? Ini tentang mensyukuri nikmat. Soal insecure itu apa sih? Tuh. Temannya bertanya tentang insecure itu apa? Dijelaskan, silakan. Sering mengeluh, cuma baik secara fisik. Sering mengeluh, ya. Kemudian apa lagi? Percaya diri, kurang percaya diri. Oke, kira-kira sudah terjawab belum? Sudah terjawab. Tepuk tangan dulu buat Reza. Terakhir, ya, terakhir kelompok B menanggapi kelompok A. Kira-kira penyampaiannya seperti apa? Apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Ini tentang memenuhi janji ya, memenuhi janji. Ya. Kalau janji ketemuan di tempat yang tidak suci, Janji ketemuan di tempat yang berbazina gitu. Oh, tempat-tempat maksiat. Kira-kira itu janjinya janji yang bagus atau apa? Gitu kira-kira kali ya pertanyaannya. Ya, gimana? Jelaskan. Janji yang tapi menepati janji. Tapi bisa berbuat dosa karena tidak sesuai tempatnya. Mau disanggah? Oke, kira-kira sudah bisa diterima ya? Oke, tepuk tangan dulu buat semua kelompoknya. Ya, akhirnya Bapak simpulkan bahwa tentang janji, tentang mensyukuri nikmat, dan tentang menjaga lisan, itu menjadi patokan yang sangat penting buat pedoman hidup kita sebagai orang ini supaya kita terus mengasah agar kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Baiklah, untuk itu Bapak akhiri saja. Sebelum kita selesaikan, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita yang kita pelajari hari ini, kita tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, ketercapaian pelajaran hari ini kalian sudah paham, sudah memahami maksud dan tujuan dari tema kita pada hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membacakan doa penutup. Surat Al-Asr boleh. Sadaqallahu maulanal azim. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu serta ilmu yang bermanfaat.
Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.